Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Iguana Cimahi. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like juga, yang udah mau komen, berbagi-bagi sharing, bagi-bagi ilmu. Sekarang kita bakalan bahas tentang Bon atau Green El Salvador yang mutasi warna tentunya. Ukuran adult ya, 100, ukuran aslinya sih 130-an lah kurang lebih, cuman ini berhubung karena ekornya pernah kejepit di owner sebelumnya, jadi ukurannya cuman 120-115an lah kurang lebih. Warnanya hitam, menandakan sih iguananya stres ya, atau tidak nyaman dengan lingkungannya, jadi warnanya kusam, nggak full. Dan untuk si iguana ini yang mentalnya benar-benar mental preman banget lah. Nanti kita bakal coba tes gigitannya buat tujuin. Tapi sebenarnya tadi pagi juga udah sempat digigit sih, sampai robek juga sih. Ini pedal tebal jaket, tapi alhamdulillahnya nggak sampai parah, tapi nembus juga sih dikit. Wah lumayan tadi, itu tadi pagi sih. Oke, balik lagi. Kenapa sih bang iguana saya tuh galak biasanya? Yang pertama, kalau misalkan si iguananya ya galak, kalau misalkan dia ngebirahi, kalau misalkan musim birahi biasanya sih emang galak ya. Cuman kalau misalkan iguana udah lepas dari birahi tapi masih tetap galak. Yang pertama memang tidak tersalurkan, yang keduanya jarang di handling, jarang dibawa main atau disapa juga. Terus bisa jadi karena pengaruh lingkungan lah, stres, dia tidak nyaman, dan kurangnya kasih sayang sih dari ownernya sendiri. Nah jadi mungkin kayak gitu ya. Kalau misalkan si iguananya kenapa sih iguana saya tuh galak, ya memang karena memang kurang dibelai aja. Dan galaknya iguana tuh tergantung sama ownernya lagi sebenarnya. Nanti kita bakal kasih penjelasan ya. Oke. Sebelum kita review lanjut tentang si iguana galak ini, kita ngopi dulu sebentar. Jadi sekali lagi, terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih juga yang udah like. Makasih lah, nggak bisa diungkapin sama kata-kata sih. Hatur nuhun pisan. Iguana Green El Salvador atau iguana hijau atau iguana yang memiliki cula ataupun tunas. Untuk sekarang mungkin Green El Salvador tuh udah mulai banyak gen-gen gitu yang masuk, jadi tidak semua pure dibilang jenis iguana El Salvador sih, karena udah beberapa tahun ke belakang banyak yang lokality gitu jadi diternak di Indonesia. Mungkin si genetiknya juga udah banyak bercampur ya. Ada iguana elsa mix column atau mix red atau red mix atau red elsa, dan red blue dan blue elsa, dan banyak lagi lah yang kayak gitu. Jadi untuk iguana pure Columbia itu nggak ada. Iguana pure Elsa itu udah teramat sangat
langka mungkin ya untuk di Indonesia, entah itu masih ada atau tidaknya. Dan untuk sama juga sih sama iguana green Colombia juga, tapi saya juga tidak mau memutuskan bahwa itu sudah punah atau belum ya. Hanya saja 90 atau sepersekian persennya lah untuk benar-benar real green Colombia. Jadi sudah banyak locality juga, sudah banyak silangan. Jadi ya wajar lah harga semakin menurun, dan banyaknya juga reseller yang bisa ternak, atau banyak juga yang peternak yang awalnya dari hobi atau sekedar iseng. Jadi agak iguana jadi price-nya tuh agak turun, bahkan turun drastis. Dengar sih ada juga yang 50 ribuan juga ya. 50 ribu satu ekor baby green Colombia, green Peru, green Elsa. Sebegitunya hancurnya gitu. Tapi tidak dipungkiri sih, memang iguana terbilang hewan reptil yang teramat sangat mudah untuk diternakan atau dibudidayakan. Yang awalnya menjadi peluang bisnis, dari banyaknya kolektor, banyaknya reseller, banyaknya penghobi, sekarang sudah berada di mana-mana. Oke, baik lagi, kita bakal review si babon. Kita bakal coba gigitannya. Ntar kita taruh di sini aja biar kelihatan seberapa patahkah gigitan babon. Kita cek. Oke, Bon. Jadi kalau misalkan lihat iguana atau kita deketin iguana yang mentareman kayak gini tuh, tangan kita jangan pernah ada di depannya, atau kita ngambil dari depannya salah-salah, dia bisa mangap langsung bite atau gigit jari-jari kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita ngadepin iguana yang mentalnya preman kayak gini, kita ambilnya dari samping, bas, atau dari belakang. Yep. Tapi untuk kalau misalkan disayang, kita lulus, dia masih tetap gerabagan, nggak mau dia, itu aja. Karena memang teritorinya kayak gini. Memang iguana itu teritori banget. Kita lihat. Sepreman-premannya mental iguana itu balik lagi sama ownernya sih. Jadi apapun kipan kalian, apapun peliharaan kalian, kalau misalkan kitanya ngerti sama apa yang kita pelihara, insya Allah nggak bakalan ada nggak bakal ada insiden. Dan ini kalau misalkan si iguana babon ini udah mau nyerang kayak gini, lihat. Ini sebenarnya bukan santai ya, dia juga nyari celah buat nyerang sih sebenarnya. Jadi ya kita juga harus tetap waspada. Jangan mentang-mentang kita udah bela-bela kayak gini terus si iguana jadi jinak, enggak juga. Kita tetap waspada, tetap hati-hati juga. Yang jelas ini jelas bukan boneka ya. Jadi seantang-antangnya peliharaan kalian pasti naluri hewani atau instingnya sebagai hewan liar tuh pasti tetap ada. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati juga.
Gagah bukan? Nah, nah. Lihat, dia mau menyerang. Tetap waspada, tetap hati-hati. Lihat mulutnya sudah terbuka. Salah-salah dia nyaplok. Lumayan loh. Yang tadi warnanya mungkin hitam, sekarang udah agak berubah ya ke orenan. Oke, kita bakalan coba gigitan si babon saya lagi. Yup, siap. Nih, gigitan babon. Kelihatan? Itu dia gigitannya. Next. One again. Come on. Ya. Lumayan lah ya. Kalau misalkan kena kulit sih auto robek dikit lah. Bentar. Gigitan dari iguana. Jadi sebenarnya sih posisi gigi iguana tuh kayak gergaji kecil, segitiga bentuknya. Cuman si dalam bentukan segitiga itu ada kayak gergaji lah. Nanti kita capture ya untuk foto jelas giginya. Dan kita lihat ternyata tembus lagi, tembus juga. Kelihatan? Nah, tembus juga. Meskipun pakai jaket yang agak lumayan tebal sih sebenarnya. Jadi kayak gitu. Sejenak-jenaknya hewan yang kita punya, tetap insting atau naluri hewaninya masih tetap ada. Oke, mungkin kayak gitu aja. Kalau misalkan mau ada yang ditanyain, boleh di kolom komentar atau DM atau apalah, bebas, terserah. Kita welcome. Jangan lupa like, subscribe juga, aktifin notifikasinya biar ketinggalan video-video terbaru. Salam satu hobi, salam darah dingin, salam anguk juga dari gua Cimahi. Respect buat semuanya. Salam satu jiwa. Nah, di sini saya handfeed atau coba handfeed, kasih makan pakai tangan. Jadi alasan dia galak sebenarnya apa ya? Yang pertama, emang teritorinya juga kuat banget. Tapi kalau misalnya udah di pangku, dibawa jalan-jalan pakai motor atau pakai mobil, dia alhamdulillah anteng sih, nggak gerawagan, nggak rusuh kesana sini. Ya kalau misalkan buat saya pribadi sih, dia karakternya kayak gini tuh enak gitu ya. Tapi tergantung selera juga ya, tergantung owner juga. Kalau buat saya pribadi sih enak lah, enakeun mang perang tapi jinak, tidak sejinak boneka. Jadi tetap hati-hati buat kawan-kawan semua pencinta iguana, tetap waspada juga. Jadi jangan mentang-mentang dia jinak, anteng gitu kan, tapi tetap aja insting hewannya pasti tetap ada. Nalurinya benar-benar kuat. Kapanpun itu
pasti kalau misalkan dia lagi bad mood pasti bakalan agresif atau nyerang atau bahkan gigit, meskipun gigitannya cuman bercanda ya, bercanda juga ya. Kalau misalkan ya robek ya, oh ya nak, siap-siap aja dijahit. Soalnya ya agak lumayan juga lah. Dulu juga pernah sama si Babon yang pertama, ini sih keturunan si Babon juga yang kedua. Dulu si Babon yang benar-benar beringas, sampai tetangga juga kan kena. Dan hasil memang ya mau tidak mau tanggung jawab, sejelas tanggung jawab. Tapi tetap aja segimanapun jinak hewan kalian tetap harus tetap hati-hati. Dan ini pas kita handling di rumah, pas dia udah makan anteng, enakeun, gak gerabagan, sedikit belayan, gak gigit, gak mangap, jadi tetap aman ya kalau buat saya pribadi. Oke, jadi jelas bukan karena birahi. Nah, mungkin kayak gitu doang sih ya. Oke, thank you yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga yang udah mau subscribe Iguana di Cimahi. Thanks juga yang udah kasih like. Mungkin kayak gitu dulu lah. Nanti kita bakal cobain lagi gigitannya si Babon. Oke, thank you, makasih. Salam angguk, salam satu hobi, salam darah dingin. Stay safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4